terus pelajaran kita ya. Memang saya nanti akan terus banyak pengajaran nanti sampai satu titik ketika sudah karena di sini juga masih banyak anak-anak yang dari remaja ya mulai ibadah ya, jadi sekaligus mendasari ya. Bahkan mungkin kita yang sudah lama yang sudah beribadah lama untuk di-refresh lagi ya pemahaman kita tentang Tuhan ya. Istilahnya saya menyebutkan itu sebagai topik ya, yaitu mengenal Tuhan ya Saudara ya, dan karyanya istilahnya. Jadi itu akan terus apa yang saya sampaikan akan berkisar daripada hal ini ya. Jadi mengenal Tuhan dan karyanya. Dan kita yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama bergereja ya, sudah lama jadi anak Tuhan, mungkin kita sudah ngerti ya. Tapi saya percaya Saudaraku, selalu ada yang baru Saudaraku. Amin Saudaraku. Selalu ada yang baru. Saya aja belajar nih, saya melayani Tuhan 28 tahun Saudaraku. Ya, kadang-kadang saya merasa sudah ngerti itu lama-lama belajar lagi, ada yang saya masih perlu ngerti lagi gitu loh ya. Itu jadi tidak pernah habis untuk belajar, apalagi mengenal Tuhan. Tidak ada habis-habisnya. Karena Allah itu tidak terbatas, sudah bisa terbatas di dalam segala hal itu tidak bisa dibatasi ya. Makanya kalau ada orang yang merasa aku sudah ngerti, sudah tahu, wah, itu salah ya, keliru dia. Dia tidak tahu bahwa otak manusia ini terbatas ya. Makanya kenapa harus terus belajar? Ya, harus terus belajar. Amin saudaraku ya. Jadi mau diajar dan terus belajar. Dan apalagi juga ada anak-anak kita yang mulai ibadah gitu kan, mereka yang remaja ya mungkin belum mendapat dasar-dasar. Jadi bukan berarti di gereja ini belum diajarkan, sudah ya. Tapi untuk di refresh lagi, disegarkan lagi, bahkan ada yang baru yang ditambahkan kepada pemahaman kita. Amin saudaraku. Saya akan tunjukkan 2 ayat dulu ya sebagai untuk motivasi kita. Ini saya sampaikan sudah pernah di Kersel ya, di Efesus 4. Karena Mas juga aja sempat tanya saudaraku, saya ini sebetulnya udah percaya pastor gitu sama Tuhan, tapi diajarin lagi itu jadi mikir. Apalagi kalau orangnya saya ini kritis saudaraku, saya ini tipenya orangnya kritis ya. Kritis itu tapi untung nggak jadi liberal ya, orang liberal itu kritis, high criticism ya, mengkritik tapi untuk mencari kesalahan Alkitab. Kalau saya enggak, saya kritis itu karena saya pengen tahu gitu loh. Saya harus tahu gitu. Ini Alkitab saya, ini Tuhan saya. Saya mau kenal dia gitu loh saudaraku. Ya, jadi itu yang mendorong saya kritis, saya tanya. Sampai pernah saya tanya Mas juga, coba ambil dibuka Efesus 4 ya. Percaya Yesus tinggal dalam diri kita kan? Percaya. Seperti apa Yesus yang tinggal dalam diri kita? Loh, tanyanya gitu malah mikir lagi. Nah, saya tuh tipenya kritis gitu kira-kira. Saya pengen terus belajar. Nah, saya rindu Anda juga seperti itu gitu Mas ya. Nah, saya tunjukkan ayat ini dulu. Ini saya waktu di Kersel saya tunjukkan gimana ayat ini. Efesus 4 itu ada Bu Untung enggak salah waktu itu. Saya coba lihat. Ini adalah secara singkat ya, waktu Yesus naik ke surga, dia mencurahkan apa yang dicurahkan ya, berkat-berkat yang dicurahkan, karunia yang dicurahkan secara sederhana ayat 11. Mulai 11. Tolong tisu, ada tisu ya. Saya kok tak ada tisu, saya tadi pikir saya ada di bawah sini, enggak ada. Tisu ya. Situ dikatakan ayat 11 ya mulai ya. Dan ia, Tuhan Yesus ya, waktu naik ke surga, saudara bisa baca ayat di atasnya ya, memberikan baik rasul-rasul ya, 5 karunia pelayanan ya, jawatan, nabi-nabi, makasih, waduh ini bagusnya. Dan pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar, ini terkenal. Ini kalau disederhanakan hamba-hamba Tuhan ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, ada 5 disebut jawatan ini, karunia pelayanan, nanti lain kali saya jelaskan ini saudaraku ya. Makanya kok ada rasul lain selain 12 rasul gitu ya, itu kok siapa ya toh? Ada loh rasul-rasul yang lain disebut, termasuk siapa itu Barnabas ya, siapa itu juga disebut rasul, karena rasul itu artinya utusan, apostolos ya. Kenapa? Karena ini tapi beda dengan 12 rasul ya, jadi ini ada karunia, jawatan untuk pelayanan. Jadi ini yang ditetapkan buat gereja Tuhan. Kalau diistilahkan sekarang paling gampang, ini hamba-hamba Tuhan itu loh, yang melayani ya, jemaat. Untuk apa para hamba-hamba Tuhan ini diberikan ya? Ia yang memberikan, Yesus memberikan ini waktu naik ke surga. Ini loh, ya karunia pelayanan ini untuk jemaat, untuk 12 lah ini. Supaya jemaat apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini jemaat, saudara. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan
tubuh Kristus. Jadi terus dibangun tubuh Kristus. Jangan berpikir, oh sudah selesai bangunannya. No, masih terus dibangun, saudaraku. Ya saya pernah menunjukkan ayat kan, kalau kita ini sudah dasarnya Kristus, bangunannya kan dari emas, perak, permata, ini lagi dibangun. Jangan sampai bangunan hidupmu itu setengah jadi. Ayo kamu yang nikah nanti kalau cari rumah setengah jadi mau? Atau temboknya cuma 2, sini-sini nggak ada lah, ketok lah. Tanpa sadar orang Kristen itu seperti itu, maaf bangunan setengah jadi semua gitu loh. Karena merasa sudah, sementing aku sudah percaya Yesus, sudah hidupku baik. Gini. Loh kamu itu loh bangunan setengah jadi masihan gitu loh. Ini masih terus dibangun. Ya, saya bersyukur kemarin ke Solo, ada kesaksian apa, saudara kakaknya Beni ini ya, sudah mulai dijamah Tuhan lah, sedikit-sedikit lah ya, sudah mulai berubah, sadar ya, sudah tahu masa lalunya kan saudaraku ya, tidak saya buka lagi. Tapi saya nyarankan, ada kesadaran ya, karena ternyata berbuat seperti ini, hidupku kok gini, keluargaku gini, itu umum, manusia akan seperti itu, suatu titik akan sadar dengan keadaannya gitu. Tapi saya mendorong, arahkan untuk ke gereja, tapi ke gereja dalam arti bukan untuk cari kegiatan atau ya sekedar ke gereja, tapi sampai masuknya ke gereja supaya dapat bimbingan, supaya dapat pelayanan, supaya bertumbuh nanti wah lebih kokoh gitu loh. Ya, wong yang sudah rajin ke gereja aja bisa ngeleyang kadang-kadang, ayo ya Mas Hugo mantuk-mantuk gitu. Apalagi doa belum terjawab-jawab gini. Kayak gitu loh saudaraku. Jadi ini lagi dibangun gitu loh. Makanya kenapa saya mendorong ayo ya setia gereja karena Anda sedang dibangun. Ya, Anda jangan sampai bangunan setengah jadi gitu loh ya. Ya, ayat 13. Sampailah ini loh saudaraku, dibangun sampai kapan gitu loh saudaraku. Ya ada tujuan, ada Tuhan enggak apa ya, Tuhan kita luar biasa ya, dia sudah rancangkan itu semua sampai kita semua telah mencapai apa saudaraku? Kesatuan iman. Imannya aja mungkin belum bersatu. Yang sana percaya ini, yang sini masa ini. Ya, itu baru iman. Dan ini saudaraku, pengetahuan yang benar, nanti lain kali saya jelaskan ya, tentang anak Allah. Kenapa kok bukan pengetahuan yang benar tentang Allah itu? Ini Pak Agung sering tanya, bikin saya pusing. Saya ini orangnya kritis. Kenapa Alkitab ngomong sampai mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Kenapa kok bukan Allahnya, kok anaknya gitu loh. Nanti saudara lihat Alkitab ini saudaraku, isinya itu tentang Yesus. Tentang Kristus, tentang anak Allah. Semua itu tentang anak Allah. Nanti itu sampai nanti kita akan ajarkan juga ya. Nanti terus ya, saya itu kadang bingung banyak banget yang mau saya ajarkan. Yang mulai mana dulu ini ya. Kenapa saudaraku? Sederhananya gini, ya paling gampang, ini buat gampang dulu aja. Yesus pernah ngomong kan, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kan yang maksud Allah, kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain ketika Anda memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang anak Allah itu, tentang Kristus itu, tentang Sang Logos itu, kita udah belajar tentang Logos, Yesus itu hikmatnya Allah, Yesus itu gambarnya Allah, walaupun masih introduction ya, nanti akan diperdalam, saya kasih tema satu-satu nanti, Yesus Logosnya Allah, Kristus hikmatnya Allah, Kristus gambarnya Allah, itu nanti satu-satu kita akan, itu masih introduction lah, supaya Anda ngerti. Ya. Jadi, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui aku, melalui anak Yesus. Tidak mungkin gitu. Makanya kenapa orang enggak, aku mau mengenal Tuhan, ya apa carane? Ya, aku mau berdoa nyampe pada Tuhan, gimana doamu bisa sampai? Oh, pakai pengeras biar kenceng, biar didengar. Aku teriak-teriak, enggak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, yang dimaksud Bapa itu sumber itu, Allah Sang Pencipta itu, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Makanya kalau Anda kenal Yesus, Anda akan mengenal Allah. Makanya orang Kristen itu, saudara biasakan, enggak apa-apa lah, ini mungkin kebiasaan dulu. Kalau berdoa biasakan Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus ya boleh. Bapa dalam nama Yesus, nyampe. Dalam namaku, Yesus ngomong, kalau kamu minta dalam namaku, nyampe kepada Bapa. Iman Kristen tuh begitu, saudaraku. Jadi doa kita kenapa kok dijawab? Yakin dijawab, karena kita berdoa di dalam nama Yesus. Yesus menjamin.
Melalui aku kamu sampai kepada Bapa. Tidak ada loh nabi menjamin Musa minta dalam nama Musa ya. Ada minta dalam nama Abraham. Kalau berdoa minta dalam nama nabi siapa? Tidak berani. Kalau Yesus cuma nabi, kok berani banget gitu loh. Karena dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar manusia biasa ya. Lah, makanya kenapa Anda terus belajar imannya sampai menyatu, pengetahuannya sampai benar tentang Yesus. Dan nah nih kedewasaan penuh ini bicara ya ini manusia rohani yang sempurna ini makanya kan belajar terusnya tujuannya sampai ke sana dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dan tidak usah perdalam lama. Tujuannya apa? Sehingga lah ini saudaraku, setelah Anda bertumbuh, imanmu nyatu ya, iman sedunia, imannya sama kita nih. Imannya enggak lagi ada yang masih ya. Kan iman itu kalau saya sih mendefinisi ada yang mulai dari tidak punya iman yang kecil, iman yang lemah dulu, iman yang kecil mungkin ada biji sawi, iman yang besar imanmu ya. Bahkan iman yang sempurna. Nah, nanti sampai satuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya, iman kita kepada. Jadi sesuai kita ini menjadi Kristus ada di dalam kita, nyata nanti itu nantilah pelajaran serupa dengan Kristus. Sehingga sampai kita bukan lagi saudaraku? Anak-anak. Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang saudaraku? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oh, nanti simpang siur, ada ini bingung. Makanya di sini diajarkan oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahkan ayat 15 nih, luar biasa, terakhir ya. 1, 2, 3, tetapi dengan teguh, jadi tidak terombang-ambing. Ya kena angin sana, angin sini ya, seperti di daun talas itu ya. Bingung, bimbang ya, tapi teguh. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, putusnya di situ, teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Kristus yang adalah kepala. Jadi kita ini sasarannya atau Kristus yang menjadi panutan kita istilahnya gitu ya, patron kita. Jadi makanya kenapa kok kita akan belajar tentang Yesus, tentang Logos, Sofia memang belum diperdalam, itu hanya introduksi dulu ya. Terus apalagi itu tentang gambar, Yesus itu gambarnya Allah, Yesus itu karakternya Allah gitu. Karena Allah kan tidak kelihatan gitu loh. Lah, hari ini saya akan agak mundur ya, akan mengajarkan Allah yang tidak kelihatan ini loh saudaraku ya. Supaya bukan berarti mundur, supaya nanti Anda lebih ngeh ketika belajar tentang Allah yang menyatakan dirinya. Jadi sebelum belajar tentang Yesus itu sebagai Allah yang menyatakan diri, kita akan belajar Allah yang kenapa kok Allah perlu menyatakan diri itu. Kayaknya agak mundur. Tapi sebetulnya ini justru akan mendasari. Kita akan langsung, memang wah di gereja kok berat-berat ya ajarannya ya, enggak sengenteng-enteng, ya apa Pak, biar diberkati Pak, ya apa Pak, biar bahagia hidupnya. Wah, tapi saya percaya kok ketika Anda mengenal Yesus, ya, mikir iman, pengetahuan yang benar ya, tentang anak Allah, kan mencapai kedewasaan penuh, ya, nanti bertumbuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai, enggak diombang-ambingkan lagi, ya enggak doaku dijawab ya enggak ya hidupku berhasil ya, enggak umbang-ambing lagi, tapi teguh berdiri, amin saudaraku, dalam kasih bertumbuh ke arah Yesus ya itu kayak kata-katanya kan kayak apa ya memang Paulus ini. Wah ini kalau enggak diperdalam enggak ngerti. Makanya ya sebagai hamba Tuhan kita membantu untuk memperlengkapi tugas hamba-hamba Tuhan tuh gitu. Jadi tujuan sebagai hamba Tuhan ya melayani Tuhan itu adalah untuk memperlengkapi ya. Jadi intinya pelayanan itu ya bukan khotbah, bukan supaya dikenal, bukan punya pengikut, enggak. Intinya itu menjadi hamba Tuhan itu adalah untuk memperlengkapi. Nanti Anda akan seperti itu. Suami-suami, kepala keluarga. Ya, Anda sebagai pelayan bagi keluargamu. Memperlengkapi istrimu. Ya Mas juga ya. Perlengkapi anak-anakmu, gitu. Perlengkapi untuk supaya mereka mencapai gitu loh saudaraku ya, suatu standar
istilahnya gitu ya. Yang baik. Ya, Mas Denis yang baru menikah, tugasmu, kamu yang memperlengkapi apa diperlengkapi kamu? Kayaknya diperlengkapi istrinya. Harus gitu. Ya. Yang belum nikah-nikah aku memperlengkapi siapa, Pastor? Wes memperlengkapi dirimu sendiri dulu aja, wes. Oke, kita akan mulai. Saya akan membawa topik tentang siapakah Allah, who is God, dan kalau cukup ya what is He, ya siapa Tuhan itu dan seperti apa Tuhan itu, ya kalau nyampe ya. Oke, siapa Tuhan? Saya mencoba definisi dalam, wah puji Tuhan saya kemarin beli kacamata ya, udah Mas Hugo Pak Agung kan kacamata saya waktu tidur kepake ketiduran, wah patah, murah loh Pak beli gitu ya. Akhirnya waktu ke Solo kemarin saya beli ya, dan belum tak kelendek cap-capan. Wah itu toko kacamata banyak, murah-murah. Saya cari, pertama masuk keliru yang mahal, kok mahal, cuma untuk baca aja. Jalinnya terus sabar, wes makanya harus sabar itu subur. Cari sebelah, wes kayak pokoknya malu. Oh ya tak lihat dulu sebelah, akhirnya dapat yang ya, paling murah meriah ya. Tapi ini anti radiasi, puji Tuhan loh. Ini kan kalau beli kacamata sekarang tuh yang anti radiasi, Pak. Kan kita pakai HP kan, ada komputer itu kan nyorot lah, ini puji Tuhan nanti rahasia, radiasi. Terus jangan nyebut harga lah, murah banget saudara ya. Ya, nah, puji Tuhan lah ya. Ya, enak jelas ya, kapan tuh agak kabur-kabur. Saya mencoba melihat definisi apa namanya Allah ya dari kamus, bagus juga ternyata ya. Kapan itu kan sempat dikritik ya kamus bahasa Indonesia ya tentang mendefinisikan wanita ya. Cuman kalau saya melihat definisinya Tuhan agak kurang puas ya, lebih canggih Alkitab ya, definisi tentang Tuhan gitu ya. Indonesia itu kata, nanti saya akan jelaskan bedanya Allah dengan Tuhan. Ya. Paralel memang Allah dan Tuhan. Tapi dibedakan. Kalau bahasa kamusnya kok enggak membedakan ya, sama-sama yang disembah gitu lah, repot. Ya, nanti kesimpulannya Allah itu ada yang disembah. Coba saya definisikan dulu ya. Definisi Allah itu dalam kamus adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna. Itu definisi KBBI ya. Tuhan yang Maha Esa, yang disembah orang beriman. Ya, ini kalau orang Buddha sama Hindu enggak tahu gimana pemahamannya, apalagi Buddha kan non-teisme ya. Oke, jadi Allah itu adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna, itu definisi. Nanti kita lihat Alkitab ya, hampir sama untungnya. Tuhan yang Maha Esa, yang disembah orang beriman. Jadi kalau disederhanakan, yang mencipta dan yang disembah gitu loh. Apakah kata Alkitab? Kita lihat Roma 1 ayat 25. Jadi disimpulkan Allah itu, apa saudaraku sambil diingat-ingat. Jadi istilah Allah itu artinya apa? Anda kan sudah dengar Allah, Allah, Allah. Apa artinya Allah itu? Yang pencipta semesta, karena semesta itu semua ya, kita pakai istilah semesta itu untuk menggambarkan semua. Pencipta semesta, karena itu harus disembah. Gitu. Saya kasih definisi sendiri. Ya karena dia menciptakan segala sesuatu, makanya harus disembah. Ya, yang harus disembah. Kata Alkitab, Roma pasal 1 ayat 25, 1, 2, 3, sebab mereka yang menyembah berhala ya, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk ya, menyembah patung, menyembah kewan, menyembah pohon, menyembah gunung ya. Animisme, dinamisme. Kalau di desa itu nyembah, saya enggak tahu di tempatnya Riki, kalau daerah pelosok, kalau di desa di Jawa itu ada yang namanya danyang-danyang Pak Ari, apa? Pepunden, danyang yang bau rekso. Jadi itu di Indonesia dulu sebelum mengenal agama ya itu namanya animisme dan dinamisme seperti pengetahuan ya. Animisme itu menyembah roh ya, bukan anime ya, film kartun. Animisme nyembah roh, dinamisme itu nyembah benda. Benda-benda yang nampak kayak gunung gitu, pohon beringin yang gede, dinamis, benda yang gede gitu, akhirnya disembah. Animisme itu yang enggak kelihatan, roh-roh, danyang-danyang segala macam lah. Itu semua itu makhluk, ini kan menyembah makhluk. Roh itu setan, danyang, apa Gondoruo, Gondoruo enggak mungkin sembah ya. Apa itu yang bau rekso apa yang kamu namanya apa? Dinias, Anda ada. Yang kayak apa roh gitu loh yang ditakuti terus disembah pakai sajen, ada enggak? Enggak ada ya, beda emangnya di Jawa banyak ya kadang-kadang ini buat danyangnya sini, buat yang penguasa sini.
Ya toh, buntung dulu gitu enggak? Untung enggak ya. Ya sebelum kenal Tuhan, oh gitu ya dulu ya. Iya, belum kenal Tuhan. Itu makhluk juga loh. Mereka tuh nanti Tuhan itu menciptakan itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Makanya animisme, dinamisme itu kan makhluk semua yang enggak kelihatan. Setan itu roh. Dulu juga malaikat, malaikat itu roh, tapi yang jatuh berontak. Disembah, ya menyembah makhluk dan melupakan siapa? 1, 2, 3, penciptanya yang harus atasnya pencipta ini siapa? Allah, ya. Kebenaran Allah ini diganti dengan dusta, tersesat nyembah makhluk. Allah itu pencipta yang harus, ini sudah. Kenapa saya pakai kata harus? Ternyata bukan definisi saya, itu saya ambil dari sini. Pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Harus itu wajib. Kalau enggak, ya saudara akan salah nanti. Tertipu dustanya iblis. Memuja, menyembah makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, saya kadang-kadang saya tidak ngomongin jelek agama lain, cuman gini loh, nanti kita akan lihat. Sebenarnya gini, saya pernah ditanya siapa, Tuhan itu sebenarnya ada berapa sih Pak? Kok Tuhan agama ini nyembah Tuhannya sendiri, ini nyembah. Tuhan itu kalau secara kita dari pandangan Kristen ya, Tuhan itu satu memang, Allah itu satu. Yang lain Pak, ya ada ayatnya itu. Ya, coba nggak apa-apa dilihat ya. 1 Korintus nanti, saya ini suka meloncat-loncat, tiba-tiba ingat nih 1 Korintus 8. Ayat 4 dulu aja, ayat 4. Ikhlas saudaraku, coba. Ayat ini ngomong. Ini tentang persembahan berhala sih, saya tapi nggak bahas tentang makanan penyembahan berhala ya, tapi inti daripada kenapa kok Paulus waktu itu ngajar, enggak usah takut. Oh nanti kalau makan ini kesambet, makan ini, kita nih mau makanan itu masuk perut, keluarga jamban. Anak Tuhan tuh enggak perlu takut gitu loh saudaraku ya. Kalau takut makanan ini, makanan itu, nanti makan ini, ya kadang-kadang makan babi kayak jadi babi. Mana ceritanya, makan ayam jadi kayak ayam gitu. Gue kayak makan nanti menyerupai, maaf agama lain kan ngajar gitu ya. Diserang tuh babi terus ya. Loh kamu makan kambing apa enggak kayak kambing nanti? Sate kambing gitu. Enggak. Makanan itu Yesus yang ngomong, itu hanya masuk ke mulut. Saya tambahin diproses di perut. Keluarga jamban. Yesus ngomong gitu. Makanya enggak masalah dengan rohani gitu loh. Enggak tahu kalau ada agama yang menurut saya cek-cek. Ngajarin makanan itu kok mempengaruhi. Sebetulnya kalau diteliti di Alkitab, artinya apa? Haram ya. Itu terjemahannya kita ngikuti ya karena di Indonesia ya minoritas enggak tahu penerjemahan. Itu sebenarnya artinya hatameh, clean, bahasa Inggris bagus, King James terjemahkan. Makanan yang bersih sama enggak bersih kira-kira gitu loh saudaraku. Zaman dulu kan mungkin memprosesnya, sekarang canggih ya, makanya enggak apa-apa makan babi. Itu masalah bersih enggak ada, coba lihat bawahnya. Kalau kamu makan ini kamu akan dihukum, enggak ada, teliti coba, ulangan berapa itu. Itu masalah kesehatan, kebersihan. Ya kemarin Cek Beni, ya Koh Beni ke Solo, aku makan babi sebentar, udah kenceng-kenceng. Ya tahu diri akhirnya enggak makan. Kalau saya belum kenceng, masih lemes. Ini enggak ada, makanya orang ngukur, kalau ngukur seseorang, lihat dari moralnya, maaf. Engkau boleh ngomong ulama sehebat apapun, tak lihat. Gimana kelakuanmu, gimana moralmu. Kalau kita hamba Tuhan, maaf ya bukan sombong, hamba Tuhan Kristen ini enggak gampang. Maaf kalau di sana kan tambah lagi gitu, enggak masalah. Saya coba tambah lagi ya. Wah saya dilempar kursi sama nyonya, jemaat bubar semua, hamba Tuhan moralnya. Bagi kita jangan kan gitu, ada fair dikit deket sama bubrah. Enggak baik moralnya ini, enggak setia loh gitu. Kalau di sana kadang-kadang pemikirannya, oh ini menghindari perzinahan loh, menghindari perzinahan kok gitu, menghindari perzinahan datang sama Tuhan itu, yang puasa menguduskan diri, itu caranya beda, menghindari perzinahan dengan menambah perzinahan, loh enak ngawur ya menambah perzinahan. Mas juga loh yang ngomongnya, oh. Loh saya belum selesai, ini loh senengannya nek ngomong gedabrah, lupa kemana tadi. Nah ini masalah sebenarnya tentang penyembahan berhala, daging, penyembahan makanan, tidak ada masalah. Kenapa? Ini loh alasannya, gitu loh saudaraku. Karena tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, kita nanti baca atasnya tuh. Wah, Chandra lihat, wah habis ini saya makan apa saja boleh, kucing, ya apa,
Waduh, tikus, kamu jangan yang gilani gitu. Itu penamaan kucing. Tidak ada, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada berhala. Idol, berhala itu bukan patung loh ya, salah. Idol itu yang tadi loh, animisme, yang misalnya gini, nggak usah ngomong animisme, ada sesuatu yang disembah, idola, diidolakan. Ada sesuatu yang disembah, entah itu namanya Allah, atau Buddha, apa. Kalau orang Cina itu Dian ya, ngomong tulisannya THIAN, Dian, itu artinya langit, juga artinya Tuhan. Saya kemarin lihat film silat, ini supaya Anda sedikit ngerti ya, memang kalau dulu istilah anak Tuhan itu udah biasa. Kaisarnya Cina itu disebut anak Tuhan. Ya, putra langit. Langit itu Tuhan. Putranya langit itu kan gelar. Masa langit punya anak jadi kaisar itu gelar bahwa dia ini titisannya Tuhan itu. Ya dia ini adalah mandatnya Tuhan di dunia kayak gitu. Makanya istilah dulu Yesus anak Allah itu biasa. Sekarang aja yang dipermasalahkan gitu ya. Makanya waktu di mobil saya sharing-sharing kan, kemarin kan Imlek misalnya, lenteng. Kalau orang Konghucu, Hindu, Buddha, itu lebih mudah nerima kekristenan ya, bagi mereka itu, karena istilah-istilah kuno-kunonya hampir sama. Tapi justru yang baru ini agak sulit ya. Tidak ada berhala di dunia, idol. Tidak ada sesembahan di dunia ini. Dan tidak ada la ilah, wow, kalau di saya ini terjemahnya salah, tidak ada Tuhan selain ilah itu Allah, ilah. Tuhan itu Rob, ya Robbil alamin itu, Rob itu Tuhan. Robbana itu Rob itu Tuhan. Tapi terjemahnya saya enggak tahu kenapa kok diplesetkan ke sana itu. Maaf ya kalau apa ada motif politik ya. Tidak ada Tuhan, padahal tidak ada ilah, la ilah. Tidak ada Allah. Kayak kita jelas, enggak masalah. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya. Makanya enggak usah takut. Tadi bicara makanan, tapi secara konsep tadi saya kembalikan ya, di dunia ini enggak ada Allah yang lain. Mau Buddha nyembah siapa, mau Hindu nyembah siapa, saudara Muslim nyembah siapa. Tuhan itu cuma satu sebenarnya gitu loh. Lah ini ada bagus, kadang-kadang berhala itu, lah sekarang kok mereka nyembah seperti ini, itu kadang-kadang maaf ya, bisa jadi ciptaan akal. Ini loh ada Tuhan yang seperti ini, maaf gini, jujur ya. Orang itu mengenal Tuhan itu dari mana? Nanti kita akan masuk ke situ. Pada dasarnya orang itu mengenal Tuhan dari mana? Ya, di teologi juga diajarkan ada yang umum sama khusus. Yang umum itu dari penciptaan dan dari para nabi. Loh, saudara apa pernah melihat Tuhan? Kemarin saya waktu belanja ya, saya ini kan mendalami pelajaran-pelajaran doktrin Alkitab ya, tapi tanpa sadar sasaran saya itu ya saudara seberang, maksudnya untuk mengcounter atau untuk apologet ya, mempertanggungjawabkan dengan cara berpikir saudara seberang. Saya kemarin ketemu malah yang ateis, yang beda, enggak bisa dipakai saudaraku. Mereka itu apa benar Nabi Musa belah laut, enggak ada buktinya. Apa benar Tuhan? Sekarang enggak ada buktinya semua. Ya apa untuk membuktikan itu? Oh iya ya. Ini enggak bisa, saya pakai ilmu saya akhirnya saya arahkan ke yang lain ya sedikit-sedikit. Enggak apa-apa, nanti kan langganan itu ya. Tempat beli kecap asin ya, ada nyonya ini. Wah ini caranya harus lain ini, wah sudah terlanjur belajar yang ini, wah untuk ini belum menyiapkan ini yang, ya bisa, tapi ya saya masuk sedikit-sedikit, tapi beda konteks gitu ya, beda cara, ya saudaraku ya. Kalau mereka minta bukti, makanya benar Paulus ngomong ya, orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi meminta tanda. Kalau Yesus Tuhan itu ada, ini yang ateis ini, kalau yang maaf saudara seberang kita percaya, walaupun tidak pernah lihat, karena taunya dari mana? Dari Nabi. Ya, tapi ada orang yang minta tanda. Mana Tuhan itu ada? Mana buktinya? Ah, gitu saudaraku ya. Makanya Nabi itu penting peranannya. Kalau secara sederhana, kalau orang Hindu, Nabi itu namanya, saya pernah tanya, ada guru, ada resi kayak gitu ya. Ya istilahnya seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa mengenal atau tahu kalau ada Tuhan itu kan dari mereka ini, para nabi. Ya, seperti Kristen juga gitu.
Pada mulanya Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada manusia, nenek moyang kita melalui para nabi. Saudara. Ya kan, melalui para nabi. Nah makanya nabi-nabi ini mengenalkan Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu pencipta, itu segini. Tapi kan enggak pernah lihat sendiri, mereka hanya diceritain istilahnya gitu. Lah makanya masalahnya ini yang diceritakan tadi benar atau enggak, itu kan jadi masalah gitu. Wong podo enggak ngertinya, makanya kuncinya kan iman, pokoknya percaya gitu ya. Nah tapi kita di Kristen kita akan belajar lebih mendalam ya. Jadi ini penting ya, Anda harus tahu dulu bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada sesembahan yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Katakan 1, 2, 3, tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang Esa. Allah yang Esa itu bagaimana yang akan kita belajar, karena konsepnya saudara Muslim juga beda. Allah yang Esa itu beda. Kalau Allah kita, Allah yang Esa itu Allah Tritunggal. Kalau yang sana istilahnya Allah Tauhid gitu ya. Nah ini penting saudara. Alkitab katakan gini, loh di Alkitab enggak ada istilah Tritunggal, enggak ada. Nanti saya tanya enggak ada, dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada. Kok dipakai istilah itu? Lah nanti saya akan jelaskan. Saudara, kalau saudara sana pun ya ngomong Tauhid. Tauhid itu di Al-Quran juga enggak ada loh, saudara. Jangan salah loh. Cari kata Tauhid, enggak ada. Bahkan syahadat itu kan penting. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya untuk menjadi, itu di Al-Quran juga enggak ada. Itu kan kesimpulan, perumusan. Untuk jadi Islam itu gimana? Itu syahadat itu enggak ada loh kata syahadat itu. Rukun iman, rukun Islam lo cari, sama-sama enggak ada. Lo kok bisa ada? Ya karena dirumuskan, dipelajari, dirumuskan para ahli-ahlinya. Ya enggak masalah. Kristen pun kenapa enggak boleh begitu? Walaupun Tritunggal enggak ada, saya tunjukkan ada ayat-ayat yang kesana. Bahkan nanti penciptaan ini Tritunggal, nanti saya tunjukkan. Makanya Allah yang Esa, dan saya sudah kasih contoh kan minggu lalu, biar ingat istilah Esa. Bahasa Ibraninya apa? Saya lali, ayo Buntung, masih ingat enggak? Ehad, ini bahasa ahli sekarang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemarin Yunani, sekarang Ibrani, luar biasa. Walaupun cuma 1-2 kata. Ehad, katakan, ya apa sambil ingat. Esa itu bahasa Ibrani apa? 1, 2, 3, Ehad. Ehad itu artinya apa? Lah, Ehad itu artinya kesatuan, satu kesatuan. Apa saudaraku? Kalau Yahid, nah ini supaya tahu imbangannya, Yahid itu satu, benar-benar satu. Kayak Joshua ini anak Yahid saya, satu, nggak ada yang lagi adiknya nggak ada. Yahid, anak yang tunggal itu Yahid, anak yang satu, numerik ya, angka itu cuma satu itu Yahid. Ehad itu artinya satu kesatuan. Contohnya apa? Saya berikan kemarin minggu lalu. Kemarin Sabtu. Minggu lalu. Pertama kali kata Ehad, Kejadian, kitab pertama kali Beresit, Kejadian itu pasal 1 ayat 3. Kata Ehad itu muncul untuk menjelaskan apa? Mas hari. Menjelaskan hari. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama itu Ehad. Ternyata Ehad itu terdiri dari apa saudaraku? Pagi dan petang. Makanya Ehad itu artinya kesatuan dari pagi dan petang itu jadi satu hari. Dari situlah muncul istilah Ahad, orang bahasa Arab. Artinya minggunya mereka juga ngerti itu. 1 minggu itu saya sempat tanyakan, itu tunggal apa jamak? 1 minggu. 1 kan? 1 minggu walaupun tunggal tetapi ternyata ada kejamaan. Karena dari 1 minggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Senin, Selasa, Rabu paralel, sama. Tapi beda, nanti belajar Tritunggal gitu. Sama tapi bisa dibedakan. Senin sama Selasa ini sama-sama hari loh saudaraku. Tapi beda, Senin sama Selasa beda, Rabu, Kamis. Kayak minggu beda. Minggu hari libur, hari ibadah. Beda. Sama-sama Senin juga hari, tapi waktunya kerja ya. Waktunya membayar tagihan. Sama-sama harinya, tapi sama tapi beda gitu. Ada lagi contoh biar agak mantep. Kata Ehad itu juga dipakai untuk menjelaskan ini dulu, keluarga. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Satu keluarga. Satu keluarga itu tunggal apa jamak? Ya toh?
Walaupun satu, tunggal tapi jamak. Tunggal itu gitu. Satu, esa tapi jamak. Jamaknya di mana? Ya, kalau manusia kan keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Nah, kayak nggak ada suami istri itu juga keluarga loh, jangan salah loh. Keluarga itu bukan suami istri anaknya, suami dan istri, keduanya menjadi satu daging, ekad gitu ya. Ada lagi ekad itu kalau sudah tahu. Waktu orang Israel ngirim 12 pengintai ya sebelum masuk Kanaan. Waktu kembali membawa hasil bumi. Wah, ini loh subur bener, berlimpah susu madu, istilahnya berlimpah susu madu. Waktu balik itu membawa ada istilah itu setandan buah anggur. Pernah lihat buah anggur? Saya enggak bisa ditampilkan. Ada contoh yang anggur. Setandan buah ekad. Anggur yang ekad, setandan, seekad buah anggur. Ya. Anggur satu tandan. Isinya ada berapa? Satu tandan ini loh. Sedikit apa banyak? Banyak kan. Paling gampang ini orang Jawa, gedang. Setandan pisang itu loh. Hah? Kalau satu undun, setandan ya. Satu undun bahasa Jawa ya. Setundun pisang. Lah ada yang 10, ada yang 1000 ya. Ya apa pisang 1000? Nah, pisang ini setandan, satu setundun, satu mbuh iku lamo ya. Tapi isinya banyak, terdiri dari itu loh bustasis. Lah, gedang sebelah kono ambek gedang sebelah kene padha gedange enggak? Apakah sana gedang sini bengkoang? Sana gedang sini yo pisang, ya toh. Gedang sama pisang sama beda bahasa. Gedang kabeh pisang semua ini gitu loh. Makanya lo Allah itu kok Bapa itu kok Allah, anak itu kok Allah, Roh Kudus kok Allah. Lo bingung toh. Lah iku gedang lho iki lho, gedang iki. Karena satu ikat satu tandan tadi lho. Hari yang ngono, Senin kok hari lho iya. Selasa kok hari ya iku hari kan lho. Iki Senin iki lho, bingung gundulmu. Gak pinter kan. Allah kok Bapa kok Allah, Firman kok Allah, Roh Kudus kok Allah lho iku lho, karena enggak mudeng ngono ya. Sabar sih. Loh, pagi kok hari gitu. Malam kok hari gitu. Pagi hari. Siang, apakah karena pagi sama malam hari? Karena yang terang pagi kan padang ya. Malam gelap. Loh, ini terang ini kok gelap, lu kok hari? Gondolmu iki podo-podo hari, nih sijine peteng, sijine padang, dul. Itu loh namanya, saya tuh kayak gitu, jadi goblok-goblokan aja ini. Paham ya saudara ya? Oh ini ilmu dewa. Ekad itu artinya begitu. Satunya, apa karena satunya terang, satunya gelap, ini beda. Ya memang beda, tapi sama. Samanya apa? Sama-sama hari. Lah kalau cuma pagi dok, saya kan diskusi sama Joshua. Kok gitu? Misalnya pagi aja, enggak ada malamnya. Ini bisa disebut hari enggak? Pagi terus. Kapan berubah hari ini? Enggak kan berubah pagi terus. Ngitungnya gimana gitu loh. Makanya ada pagi, ada petang, jadilah hari yang nanti lain kali saya jelaskan hipostasis. Tambah ngeri, sedap, asik gitu. Nah sampai sini ya, tidak ada Allah yang lain. Hanya Allah yang Esa. Ya, lah Allah yang Esa saja kalau diterjemahkan di sini dijelaskan supaya Anda ngerti. Apa? Pasal 6. Pasal 6, sorry, ayat 6. Ayat 6. 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada berapa? Satu Allah saja. Loh, orang Kristen orang nyembah telu. Orang primitif banget, enggak. Kita nyembah satu Allah saja. Lu kok ada Yesus? Loh, saya bingung nih. Ya toh, iki lho gedang siji, gedang loro. Iki lho sijine peteng, sijine peteng mbek padang ya. Iki lho padha-padha hari. Nanti satu Allah saja yaitu Bapa itu artinya apa? Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sumber itu yang sebutnya. Daripadanya berasal segala sesuatu. Asal muasal segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Tapi kita kan nanti belajar, ternyata Allah yang sebagai pencipta itu ya menciptakan dengan firman-Nya lah itu loh. Makanya Yesus itu firman yang jadi manusia. Padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Makanya
Pencipta yang harus, tadi loh apa? Ini enggak mau. Roma 1:25. Allah itu pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Untuk dia, yang menciptakan dia kok. Ya untuk dia, selama-lamanya hidup kita. Dan lah ini, tadi satu Allah saja dan satu Tuhan. Nah di Kristen itu Allah sama Tuhan itu pengertiannya beda. Saya lihat di kamus Indonesia podo kabeh. Tuhan yang harus maha kuasa yang harus disembah begitu ya. Paling gampang ginilah, enggak usah terlalu definisi ya. Satu Tuhan saja yaitu siapa? Yesus Kristus. Di Indonesia ini saya enggak tahu kenapa kok khusus di Indonesia yang penduduknya terbesar. Saudara seberang kita tuh di dunia ini terbesar di Indonesia. Saudara. Saya enggak tahu ya kenapa sih la ilah itu harusnya tidak ada ilah kok diterjemahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan karena kita orang Kristen nyebut Tuhan Yesus gitu ya. Dan apa namanya Tuhan itu di Indonesia juga unik Saudaraku. Menurut saya hanya satu-satunya kayaknya. Di dunia ini istilah Tuhan itu bermakna ganda, dengar baik-baik. Sudah mulai kenceng otaknya, siapa gini-gini. Berat mungkin ya. Tuhan itu bermakna ganda. Bahasa Inggris itu Lord. Lord itu maksudnya ganda itu bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Pendirinya Pramuka, Lord Baden-Powell. Lord itu seorang bangsawan. Gitu loh. Inggris, Lord Baden-Powell, manusia. Paling gampang bahasa Jawa itu cocok, bagus lah kita orang Jawa. Gusti, apa saudaraku? Gusti. Ada Gusti Allah, tidak apa-apa nyebut Allah itu bahasa Arab. Ya. Arab, Allah itu Arab, bukan miliknya saudara Islam aja. Orang Kristen Arab, saya mau tanya, Kristen sama Islam duluan mana? Duluan Kristen, itu sudah abad pertama. Islam baru abad ke-7. Lah di Arab sudah ada orang Kristen. Mereka nyebutnya juga karena pelafalan Allah. Bahasa Ibrani Elohim, bahasa Aram Eloah, Elohim Eloah, bahasa apa itu Eloah itu Ibrani, bahasa Aramek Allah, gitu ya, Suryani Allah, Allah loh, Indonesia Allah, wis padha ae lah. Lah cuman bedanya gini, supaya saudara ngerti, saudara Muslim ini Allah itu nama, itu bedanya, nama diri. Siapa Tuhanmu? Allah jenenge. Nek kita siapa Tuhanmu? Allah itu bukan nama. Allah itu jenis. Kita ini jenisnya manusia. Allah itu jenis yang berbeda dari kita. Jadi kalau pakai bahasa yang supaya kita ngerti, jenis berbeda. Dia itu self-sufficient, ada dengan sendirinya, ya, omnipresent, omniscience, omnipotent, dia jadi ada itu dengan sendirinya jenisnya. Kalau kita ada karena diadakan. Pencipta, kholik. Kalau kita makhluk. Ya, bahasa Arab, makhluk itu bahasa Arab. Pencipta itu kholik, ini makhluk, itu jenis. Bukan nama, Elohim itu bukan nama. Bagi orang Israel, Elohim, Allah itu, Allah bahasa Arabnya itu namanya siapa? Yehova itu loh, Yahweh. Sebenarnya itu juga gini, itu cuma ada 4 huruf, Yod, He, Wai, He, 4 huruf mati, tentagram. Ya, tetragramaton ya, 4 huruf mati. Jadi tidak bisa dibaca. Memang orang Israel supaya tidak baca, ya itu sejak zaman pembuangan itu mulai karena terlalu kudus ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Tuhan. Sehingga kita kesulitan melacak ini kalau tidak Yehova, ya Yahweh sama aja lah. Yang dimaksud yang penting itu. Jadi namanya Allah itu ada namanya gitu. Kalau orang Muslim namanya Allah siapa ya? Allah itu namanya. Bedanya di situ ya, paham ya. Jadi di kita itu hanya satu Allah. Allah itu jenis pencipta. Satu Allah, sesembahan. Tadi kan definisinya Allah itu pencipta yang harus disembah. Nah nanti saya akan definisi Tuhan, mumpung di sini jelaskan. Bapa yang daripadanya berasal dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Apa sebelum saya jelaskan Yesus itu kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu tadi saya jelaskan ya, bahasa Jawa paling enak kasih contoh. Gusti. Gusti itu bisa Gusti Allah, bisa Gusti Prabu Hamengkubuwono. Gusti Prabu, manusia kan? Yang satu jenisnya Allah, Gusti Allah, Gusti Prabu, manusia. Ya, di Solo ada
perempuan Gusti Mung, pernah dengar tuh ya? Itu waktu nikah datang loh saudaraku. Gusti Mung itu Putri Keraton ya. Panggil Gusti juga, apakah dia harus disembah? Enggak kan? Itu lah Gusti atau Tuhan. Di Indonesia ini ada Tuhan, ada Tuan gitu loh. Sebetulnya zaman dulu itu Tuhan enggak ada. Ada prasasti yang kuno ya, zaman sebelum Islam masuk, saya lupa itu. Itu siapa Raja Mulawarman. Itu ada prasasti bukan Tuhan Mulawarman itu, Tuan maksudnya itu. Jadi istilah Tuhan itu sama dengan Tuan sebetulnya. Makanya Tuan segala Tuan. Lah Tuan itu artinya gini aja, artinya itu Gusti itu artinya Lord, Tuhan atau Tuan, ya di Indonesia aja dibedakan. Kalau bahasa lain itu ya Lord itu ya untuk Tuhan juga untuk Tuan gitu. Beda dengan Sir ya. Sir, Mister itu beda, Mister garisan itu Mister. Bukan. Jadi Tuhan ya, Gusti, Lord yang bisa diuntukkan kepada Allah, bisa juga ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada kholik, bisa ditujukan kepada makhluk. Itu artinya penguasa. 1, 2, 3 artinya apa? Penguasa. Makanya ada istilah Tuhan semesta alam. Penguasa semesta alam. Lah kalau yang menguasai semesta alam apa namanya gitu loh? Ya Allah kan gitu loh. Lah kalau Gusti Hamengkubuwono menguasai Provinsi Jogja. Artinya penguasa kan? Jadi Tuhan itu, Lord, Gusti, itu sebenarnya artinya yang dihormati dan sekaligus menguasai wilayah tertentu. Kalau di Jepang Shogun itu Lord. Oh, kalau lihat film-film yang terjemahan Lord itu. Saya pernah lihat ya, film sekarang kan mungkin terjemahkan pakai mesin ya. Jadi kadang-kadang saya sering lihat film-film itu kok terjemahnya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan tiba-tiba junjungannya rajanya. Oh, cebutannya Tuhan. Itu Lord, Gusti, Tuhan. Itu artinya penguasa. Katakan penguasa, 1, 2, 3, penguasa. Lah Yesus ini Tuhan, itu artinya penguasa. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Loh, yang punya kuasa sorga dan bumi loh, apa saudaraku, ngono makanya Tuhan. Yesus itu Allah, nanti kita akan belajar kealahan Yesus. Kalau ini ketuhanan, ada bedakan. Oke ya, biar nggak tambah mumet ya. Satu Tuhan, jadi satu Allah saja. Siapa Allah kita? Satu saja itu yaitu sumber segala. Dan satu Tuhan, yaitu ya apa Yesus itu? Yang lah ini kuncinya. Olehnya segala sesuatu telah, coba ini pernah khotbah ini, awal tak ingetin lagi. Ini ayat ini penting loh. Ini adalah syahadatnya orang Kristen. Syahadatnya orang Kristen. Allahmu Esa, Esa itu kaya apa? Nah kan mereka Esanya kan tauhid siji. Tapi mbuh ya apa? Kalau kita siji, gedang mau. Ya saya enggak nyamakan gedang ya. Hari tadi Echad itu artinya kan ada kejamaan. Jadi Esa itu satu tetapi ada kejamaan. Di dalamnya itu ada kejamaan. Seperti hari tadi. Dan memang bahasanya seperti itu. Wah nanti enggak nutut ya. Ini baru satu ayat. Padahal ini berayat-ayat. Apa? Makanya nulis sama ngomong ini beda ya. Saya membuat tulisan ini banyak. Jadi gini, Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan kita punya satu Tuhan. Loh kok banyak. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, harus coba renungkan kata ini. Allah itu atau Bapa yang disebut Bapa, ya, Bapa itu sumbernya. Tuhan Yesus itu yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Saudara kalau gini nggak akan ngerti. Tapi ketika mengingat siapakah Yesus Kristus ini, dia adalah firman. Saya mau tanya, Allah menjadikan segala sesuatu dengan apa? Firman. Ada Allah, ada Bapa, ada firman-Nya. Ada berapa Allah? Ada Bapa, ada firman-Nya. Ada berapa Allah?
Tetap satu. Satu loh. Bapa, Allah itu satu loh, jangan salah loh. Bagi kita hanya ada satu Allah. Sumber. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya lah. Kalau kita enggak ngerti, makanya kenapa belajar Yesus itu logos. Yesus, nanti itu akan belajar satu-satu ya. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu ini, yang menciptakan segala sesuatu ini siapa? Yesus Kristus, benar. Bapa, benar enggak? Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Bapa juga benar. Kalau gitu yang benar mana sih? Bapa atau Yesus yang menjadikan? Yesus sebagai firman tentunya ya. Siapa yang benar? Ini loh saudaraku. Pagi itu hari atau bukan? Malam itu karena gelap. Hari atau bukan? Lagi terang kok gelap kok sama-sama hari. Itulah artinya ini Allah itu gitu. Ehad. Tapi ada Bapa, ada firman. Lu podo-podo Allah itu satu kesatuan. Loh, saya ini ya contoh enggak sempurna lah ya, memang enggak bisa tapi gambarannya saya dengan omongan saya, tapi kita belajar logos ya benar. Ternyata omongan itu bukan cuman halo, bukan. Nah ini bagus nanti saya tunjukkan ayat ya. Ini aja, ayo buka Kejadian 1 ayat 1 dan sampai 3. Terus 3 tok enggak nutut lainnya. Saya membuat tulisan sama khotbah itu beda. Kalau saya nurut tulisan, Anda pedot nanti apa? Sarap. Ngikuti. Kalau untuk kuliah enggak apa-apa. Kalau untuk khotbah saya pikir sebenarnya kita kalau punya waktu itu sendiri enak ya, waktu untuk belajar, waktu untuk khotbah. Tapi ya apalagi. Oke, 1 2 3. Pada mulanya di sini dikatakan apa? Allah. Menciptakan langit dan bumi. Saya sudah jelaskan bahasa Ibraninya Elohim, itu jamak. Kalau tunggal itu Eloah. Eloah itu artinya tunggal. Ini jamak. Ya, Allah yang bermakna jamak, Elohim. Ya, kapan-kapan saya tunjukkan perbandingannya di Mazmur itu ada Elohim itu. Di sini enggak berani terus pada mulanya para Allah itu jamak kan enggak berani. Tapi memang benar terjemahnya Allah karena apa? Menciptakan, saya sudah jelasin minggu lalu ya, kata kerja. Itu kalau di bahasa Indonesia memang enggak kelihatan, di bahasa Inggris, Ibrani, Yunani kelihatan. Kata kerja itu kalau ini tunggal, ini ngikutin kata kerjanya. Jadi sederhananya gini, kata kerjanya menciptakan itu untuk orang tunggal, bukan untuk orang jamak. Enggak usah kasih contoh lagi ya, saya bukan ahli bahasa, minggu lalu udah tak kasih contoh. Jadi Allah itu walaupun jamak, kata kerjanya itu tunggal gitu loh. Ini kan satu misteri. Wong sing disebut ini banyak, misalnya mereka itu kan banyak. Ya toh? Saya pernah kasih contoh, mereka, kalau makan, eat, enggak pakai S, kalau untuk kata kerja. Tapi kalau he, cuma satu, dia, makan pakai eats, kalau yang simple present. Ya buntung ya, yang belajar simple present, present continuous itu ya, past tense ya buntung. Yang simple aja, simple present. He eats, pakai S, itu menjelaskan bahwa ini yang mengerjakan tunggal. Tapi kalau jamak, they eat, S-nya hilang. Itu cara. Nah kira-kira gitu, Allah itu jamak kok. Jadi misalnya bahasa Inggris, they eats, loh ini kok eats, mereka makan kok untuk satu. Nah ini kira-kira gitu. Ada misterinya karena di bawah ini dijelaskan keesaan Allah yang esa itu ternyata ada kejamaan. Kejamaknya di sini ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, bumi belum bentuk gelap kosong, menuju samudera raya dan 1 2 3, ada roh Allah melayang-layang. Ini orang Yahudi terjemahkan unik, ini angin, ruah Elohim, ruah Elohim merah hevet. Itu ruah Elohim itu terjemahkan angin dari Allah. Ya, makanya Alkitab Perjanjian Lama itu sebenarnya tanah disebut ya, Torah, Nevim, Vim Ketubim, ya, Torat, Kitab Nabi dan tulisan-tulisan suci ya, tanah Perjanjian Lama. Itu sama, punya kita sama orang Yahudi. Cuman penafsirannya yang beda. Beda. Lah mereka menafsirkan ini angin dari Allah itu. Nah, saudara menurut Anda angin atau nafas ya, makanya ruah itu terjemahnya angin atau nafas juga. Kalau nafasnya dari Allah, ya, anginnya Allah, ya, keluar dari Allah loh ini. Ya, makanya disebutkan roh Allah melayang-layang. Siapa ini gitu? Roh yang keluar dari Allah.
Cuma terjemahan melayang-layang ini ya ngelayang. Bukan, merahefet itu artinya mengerami gitu. Coba bayangkan, Roh Allah ini ya kayak ini, kadang-kadang kita ini karena sudah terpola dengan Yesus waktu dibaptis keluar dari air ada Roh Kudus, seperti apa? Burung merpati. Coba ini logika kita. Kalau ini burung merpati ya yang dilihat itu ngelilingi merahefet melayang-layang. Jadi bumi apa belum berbentuk loh saudaraku ya. Itu samudra raya itu masih ada air di atas, air di bawah. Bayangkan aja sulit. Itu semesta lah ya. Kalau burung merpati mengitari semesta itu sampai kapan selesainya? Bayangan kita kan kayak terbang ya, pek. Kapan marin? Padahal enggak, ini terjemahannya aja bayangan kita yang sulit. Mengerami, merahefet. Jadi segala ciptaan ini dikerami oleh Roh Allah gitu. Wah, untuk memberi kehidupan. Jadi ada Allah, ada Roh Allah. Karena Allah itu yang disebut Bapa ya, hanya satu Allah saja yaitu Bapak. Ada guru sekolah minggu di sini ya, belajar. Kok ngajari anak sekolah minggu ya apa ya? Nanti kasih yang gampang apa? Enggak, ini pendalamannya dulu. Ada Allah yang itu Bapa, ada Rohnya yang mengerami seluruh ciptaan. Terus ayat 3, berfirmanlah ada firman Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Lah ini saya jelaskan. Yang disebut firman itu apa? Kan sudah belajar kita. Bukan ini, kan sudah saya jelasin dikit-dikit lah, nanti pendalamannya ada lagi. Apakah halo gitu, Allah berfirman kan, halonya harus jadi apa itu, jadi orang, jadi Yesus. Kan firman kan jadi manusia kan Yesus itu. Apakah yang halo, terus jadilah Yesus, aku jadi manusia, terus omongan ini jadi. Yang dimaksud bukan gitu. Makanya saya jelaskan tentang Sofia, hikmat, ada paralelnya, ada keserupaan ya. Perkataan dengan hikmat. Jadi yang dimaksud logos, perkataan Allah. Ya, itu adalah terkandung di dalamnya itu segala pikiran hikmatnya Allah. Jadi kalau misalnya Allah ya, aku mau jadi manusia di dalam Yesus ya, jadi Mesias sebagai Kristus. Itu bukan kata-kata yang ngomong ini, tapi pemikiran hikmatnya, idenya ini loh saudaraku. Konsep berpikirnya ini loh, Allah ketika ini yang di dalam diri Allah ini ada intelijensia yang hikmat, makanya Yesus itu hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 19 enggak salah. Dia adalah hikmat Allah. Ini yang jadi konsep angel ya ngomongnya, konsep berpikirnya ini loh yang menjadi itu. Makanya ini untuk menjawab, loh katanya Yesus itu firman Allah, setelah jadi manusia, firman jadi manusia, Allah kok masih bisa berfirman, Yesus yang masuk, bingung dia, karena cara berpikirnya salah gitu. Jadi ini di dalam diri Allah itu ada logos, ada Sofia, ada kecerdasan, ada hikmat Allah, hikmat. Lah ini yang bekerja, mencipta segala macam, berkreasi. Kemarin itu di Amsal berapa itu? Oleh hikmat. Amsal 3 ya. Coba. Amsal 3. Amsal 3 ayat 19 enggak salah. Ya, coba lihat Amsal 3 ayat 19 ya. Bukan. Enggak bisa. Oh, baca sendiri aja. Coba sambil nunggu itu. Amsal pasal 3 oleh hikmat ya. 3 ayat 19. Dengan hikmat. Gak apa-apa ya, kalau komputernya nge-lag baca ini. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat gitu cara bacanya. Dengan hikmat Tuhan Yahweh. Tuhan ini udah besar semua, ini Yahweh. Namanya Allah itu, namanya Elohim itu. Yehova, Yahweh. Dengan hikmat Yahweh, Tuhan ini udah besar semua kan, telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ya hikmat ini paralelnya pengertian, ditetapkannya langit. Ya, pada mulanya kan dikatakan tadi, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dengan hikmat. Ya, Anda itu bisa Anda bisa kayak Galuh, bisa buat
buat pola baju. Kenapa Galuh bisa buat gambar apa tuh namanya tuh loh? Desain baju gitu. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Minggu lalu khotbahnya kan perkataan dan perbuatan sebagai ekspresi dari hikmat. Karena Allah punya hikmat, Allah bisa menciptakan dunia ini gitu loh. Jadi di dalam diri Allah itu ada hikmat. Dengan hikmat Tuhan, Yehova, Yahweh, Allah, Elohim namanya Allah, telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian, karena Allah punya pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, ayat 20, air samudera berpencaran dan awan meningkat. Dengan kata lain, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu oleh Kristus tadi loh. Coba ambil napas dulu. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Dan bagi kita juga hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya, oleh dengan itu sama. Ya pengertian dengan, ya melalui, oleh. Jadi Bapa yang sebagai sumber ini menciptakan segala sesuatu dengan apa? Tadi misalnya dengan, gak muncul-muncul. Dengan hikmatnya, dengan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sebelum jadi manusia. Ya kita akhirnya sekarang mengenal, oh Yesus. Tapi sebelum jadi manusia, Yesus sudah ada. Sebagai hikmat Allah. Sebagai firman Allah. Gitu. Pada mulanya firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman itu jadi manusia, nyatakan kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh dengan kemuliaan. Itu Yesus. Nanti lain kali kita belajar dulu. Kita paling tidak Anda belajar mengenal Allah dulu. Ya, jadi itulah Allah kita. Ya, saya akan tunjukkan, enggak nyutup waktunya ya, lain kali ya. Jadi saya nanti akan jelaskan Allah yang Esa dan Tritunggal. Esa Tritunggal itu sama, Esanya ternyata satu kesatuan. Ya, ada kejamaan di dalam kesatuan yang satu itu gitu ya. Dan saya sampai di sini aja karena waktu ya. Jadi sama satu ayat lagi lah ya. Yang ayat ini supaya harus hafal sudah. Mazmur 33:6. Nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih dalam supaya Anda mengerti Tuhan itu, Allah itu seperti apa gitu ya. 1, 2, 3. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Ini Tritunggal, oleh nafas dari mulutnya, tentaranya. Bahasa aslinya ini ruah. Kenapa diterjemahkan nafas? Saya sudah pernah jelaskan, karena dari mulut, jadi ditafsirkan itu nafas yang keluar dari mulut kan. Tapi sebenarnya bahasa aslinya ruah, nefma, bahasa Yunaninya di Septuaginta, Septuagint. Jadi ada firman, ada Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua, ini berarti namanya Allah, namanya penguasa, Yehova, 4 tetragramaton. Ya, tetra 4 huruf mati, YHWH, ya enggak tahu bacanya ya apa, makanya kita gampangkan aja Yehova atau Yahweh. Ya. Saudara, ini sedikit ya, Abraham itu, kan saudara muslim itu percaya dengan Abraham ya, sebagai bapak leluhurnya juga Ismail kan. Kadang mereka mengklaim agama para nabi termasuk Yesus, Islam. Tapi lucunya gini, coba renungkan aja sederhana. Ya. Bahkan di Al-Quran itu saya baru ngerti, lihat Christian Prince ya, siapa Adam itu ngomong alhamdulillah katanya. Itu kan bahasa Arab saudaraku ya. Itu bahasa Arab itu loh, bahasa baru ada. Baru. Kalau yang kuno itu kan bahasa Ibrani, bahasa Aram itu kuno. Itu masih baru kan, secara akal enggak mungkin. Yang kedua, secara iman. Abraham itu enggak kenal Allah. Dia nyebutnya, saya sudah catat ayatnya, pikir saya tak sampaikan enggak nutut ya. Dia memanggil Allah itu Yehova. Ada lagi Yehova Yireh. Waktu Ismail dipersembahkan itu loh. Isa itu ada suara Abraham. Nah itu ya karena campur aduk ini.
Itu jangan. Oh saudara kalau tahu ya, di Al-Quran sama enggak ada, Ismail itu enggak ada, itu penafsiran. Kalau di kita jelas Ismail lagi, Isa. Kalau di sana itu penafsiran, ya karena ada cara nafsirnya gini, tetap salah semua menurut saya. Lah malah Abraham nyembah Allah, enggak mungkin. Waktu itu nama Allah itu belum bahasa Arab belum ada kan zamannya Abraham itu kan bahasa Arab itu. Yang ada Elohim dan waktu itu Abraham tuh memanggil, ada ayatnya itu, Yehova, memanggil nama Allah itu Yehova, Yahweh. Bahkan waktu makanya terkenal Yehova Yireh, kita kan nyanyi Yehova Rafa, Mbak Ani seneng lagu lama. Allah yang menyembuhkan, terus apa? Yehova, sebenarnya bukan Jireh itu, Nisi, Allah anak saya namanya. Panji keselamatan Yehova, tak sahabat sandal. Yehova Jireh dulu kamu itu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh, itu Yireh. Bukan Jairah, Yireh. Yehova Yireh. Bahasa Ibrani pelajari asik. Bahasanya itu, cuman saya kesulitan terus terang. Saya baca Yunani saya gampang. Yireh, Allah yang menyediakan. Loh, Abraham aja Yehova Yireh, ngomong Allah apa enggak. Makanya kadang saya enggak ngerti pemikirannya kok Abraham tuh Islam dari mana? Belum ada loh. Zamannya loh, kan nyembah Allah, ini bukan Allah, Yehova. Nyebutnya Yehova Yireh. Allah yang menyediakan waktu itu, Abraham jangan bunuh anakmu. Tiba-tiba ada domba yang ini sedih untuk persembahan. Itu gambaran Yesus korban. Cuman menguji imannya kan. Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi ini oleh firman Yehova. Oleh firman Yehova. Firmannya siapa? Firmannya Yehova, firmannya Tuhan. Berarti ada firman, ada Yehova yang berfirman. Oleh firman Yehova, langit telah jadi ini sudah dua yang disebut, hipostasis. Saya tidak terjemahkan pribadi lah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok hipostasis. Saya sudah jelaskan ke anak saya lagi diskusi, debat. Karena pengertian hipostasis ini udah hilang, asik saya tak buat konco sampai gak turu-turu. Oleh firman Yehova langit telah dijadikan. Jadi ada Yehova, ada Tuhan, Elohim, Allah yang namanya Yehova tadi, ada firman-Nya menjadikan langit. Dan apa saudaraku? Oleh nafas mulutnya. Jadi roh yang mengerami tadi memberikan kehidupan gitu. Bahasa Yunani saya baca itu roh ini yang memberi kehidupan segala ciptaan gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi singkat cerita inilah Allah kita saudaraku ya, yang kita sembah itu. Gak usah bingung ya, Esa tetapi jamak, ada firman-Nya, ya ada Bapa itu sebagai sumber, ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan semua ini? Kalau saya Allah Tritunggal. Bapa melalui Yesus dan memberi kehidupan dengan rohnya. Itu sama, sumbernya dari Bapa. Kalau saudara baca Alkitab nanti, firman itu keluar dari Bapa, roh itu juga keluar dari Bapa. Keluar semua dari Bapa. Sama-sama sebagai sumbernya. Gitu. Makanya kalau kita kembali ke syahadat kita tadi, ya bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau saya tanya, siapa Allahmu? Bapa. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apa artinya Tuhan itu? Artinya penguasa. Yang olehnya segala sesuatu oleh Yesus ini, penguasa ini, Tuhan ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa Yesus juga Allah sebagai firman. Jadi Yesus itu waktu sebagai firman sebelum jadi manusia dia juga Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi waktu jadi manusia, makanya saudara tidak usah heran. Ada ayat yang mengatakan Yesus ya dijadikan Tuhan, itu ada ayatnya. Orang tanya, lu kok Yesus jadi Tuhan? Nah ini, sebagai manusia, dia diberi wewenang, diberi kuasa, ya, segala kuasa, surga bumi, ada di bawah tanganku. Ya. Jadi inilah Tuhan yang kita sembah, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, kita harus semakin mengenal Dia lebih dalam, semakin mengerti bahwa Allah itu Bapa, dan Dia berfirman, firman-Nya menyapa kita, dan Dia mengembuskan nafasnya, memberi kehidupan, kekuatan dinamis kepada kita,
Dan itu terus. Makanya ketika Anda dengar firman ini, sebenarnya firman itu sedang berembus kepada Anda. Firman itu sedang masuk dalam hidup, memberikan pengertian, memberikan pertumbuhan sampai mencapai ya tadi kan tingkat pertumbuhan ya toh yang pada Kristus, kedewasaan penuh ya toh. Memiliki iman yang kesatuan iman ya toh, pengetahuan yang benar. Jadi ini ketika Allah bekerja itu, jadi gini kalau saya tutup dengan ini. Ketika Anda membayangkan, ya, kita kan manusia punya otak ya, punya kognitif, punya afektif, jadi ya mau enggak mau mesti kan membayangkan ya. Asal jangan kayak Chandra yang bayang gambar sembahan itu dulu ya. Jadi waktu Anda membayangkan tuh gini, waktu Allah itu datang kepada Anda, yang datang tuh Tritunggal, Bapa itu datang melalui firman-Nya yang lembut, meng-create hidup Anda. Makanya firman itu kan penting banget ya. Firman itu kan yang membentuk kita. Firman itu yang membentuk dunia ini. Firman yang membentuk manusia juga. Firman itu yang aku tahu rancangan. Firman itu artinya luas, saudara. Itu bisa rancangan, itu bisa rencana Tuhan, itu bisa pikirannya Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ketika firman itu datang. Bapa itu datang kepada kita melalui firman-Nya, rancangannya, janjinya. Wah, kita terima. Dan roh itu yang menghidupkan ini, saudaraku. Jadi mengeram itu seperti induk yang mengerami telur sampai menetas, sampai jadi kehidupan. Makanya manusia itu sebelum dihembusi nafas Allah belum menjadi makhluk hidup. Dibentuk dari debu tanah, lalu Allah mengembusi dengan rohnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup, kata firman Tuhan. Makanya kalau saudara mau mencoba membayangkan secara sederhana ya, Allahmu itu seperti apa? Ketika Allah itu kita berdoa, kita ke gereja, doa di gereja atau di rumah. Ketika engkau berdoa mencari wajah Tuhan, itu istilah kan, bukan berarti Tuhan itu wajahnya, itu kan istilah kan. Itu bicara kedekatan itu, mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, berdoa datang pada Tuhan. Yang Anda bayangkan ya, semampu kita itu adalah Bapa, sumbernya itu sedang menghembuskan nafas hidupnya, menghembuskan firman-Nya, menyapa kita. Makanya ketika Anda waktu berdoa, tiba-tiba ingat firman. Firman itu seperti dihidupkan. Firman Allah itu hidup, firman itu kuat. Dan merubah hidup kita. Itu saudara. Jadi makanya ketika Anda membayangkan Tuhan, tidak usah yang rumit-rumit. Paling gampang tadi, ada sumbernya, ada yang keluar dari sumber tadi, yaitu firman dan roh yang beri kehidupan buat kita. Amin, mari kita berdoa. Saya berharap kita akhir ibadah kita, musik bisa maju, kita akan pulang dari tempat ini, saudaraku ya. Semakin Anda mengerti, mengenal, semakin Anda bertumbuh, ya, semakin iman Anda, pengetahuan Anda, dewasaan Anda, ya, serupa dengan Kristus. Kristus itu firman yang jadi manusia. Dan waktu jadi manusia, firman itu dihidupkan. Firman itu digambarkan, firman itu dinyatakan, diwujudkan nyata. Sehingga kita bisa melihat seperti ini firman yang hidup itu. Seperti ini yang diinginkan Tuhan. Seperti ini yang Tuhan rencanakan melalui Kristus. Makanya orang Kristen yang sejati, tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah rencana Tuhan. Supaya kita diubahkan hari demi hari untuk serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Makanya saudaraku, jangan bosan-bosan untuk belajar mendalami firman Tuhan. Nanti satu kali saya akan sampai kepada pengajaran bahwa Yesus berkata bahwa isi kitab suci itu menulis tentang Dia. Logos, itu disebut logos. Itu adalah apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan itu berbicara tentang Yesus. Dan apa yang tertulis tentang Yesus, apa yang digambar tentang Yesus, yang diterima oleh para nabi, yang dituliskan dalam kitab suci, yang mereka terima wahyu itu dinyatakan melalui Yesus. Jadi ketika Anda belajar firman Tuhan, Anda belajar merenungkan firman Tuhan, Anda sebetulnya sedang mengizinkan Tuhan Yesus itu bekerja dalam hidupmu, mengubah hidupmu, mentransformasi hidupmu, mempertumbuhkan hidupmu untuk menjadi serupa dengan Dia. Menjadi seperti Kristus dalam perkataan,
dalam pikiran, dalam perbuatan. Ucap syukur, saudara. Tidak ada Allah yang lain, yaitu Allah yang Esa. Selain Allah yang Esa enggak ada lagi, yaitu Allah yang Esa, yaitu Bapa, adalah sumber segala sesuatu, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan satu Tuhan yang olehnya segala sesuatu ini dijadikan. Melalui firman, melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu ini dikerjakan oleh Bapa. Keselamatan juga dikerjakan Bapa melalui Yesus. Segala sesuatu Bapa kerjakan melalui Yesus. Karena itu mari rindukan untuk selalu mengenal Yesus. Menyerupai Yesus. Seperti Yesus. Bersekutu dengan Kristus. Di dalam firman dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan bejana kami mau dibentuk seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui. Saudara, tidak usah bingung sekarang, belajar. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh, itu satu hakikat. Jadikan, yaitu Allah, Esa, Echad, dalam rumah-Mu. Allah atau Bapa adalah sumbernya. Yesus adalah yang melaksanakan, olehnya segala sesuatu dijadikan. Roh yang memberi kehidupan dari segala yang dikerjakan oleh Yesus. Seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Rindukan sama-sama, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita ngikuti rencana Bapa, Allah Bapa di sorga. Bagaikan bejana, inilah rancangan Bapa. Aku seperti penjunan, kata Bapa. Engkau tanah liatnya, akan membentuk engkau tangan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh-Nya, kuasa Roh Kudus, energinya Allah. Kehidupan Allah yang dicurahkan kepada anak-anaknya untuk memperbarui kita, mengokohkan kita. Haleluya. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku. Dan inilah tujuan Allah buat anak-anaknya, supaya kita dipakai olehnya menjadi alat-alatnya. Seluruh pakai ya Tuhan, sesuai rencana-Mu. Pakailah, mari bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, biar Tuhan melawat kita. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu. Lama-lama sikin, lama haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Tanpa Kristus, saudara,
tidak akan ada kekristenan. Tanpa Kristus tidak akan ada penciptaan. Sudah belajar. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Kristus itu adalah kunci. Dia adalah hikmatnya Allah, kekuatannya Allah. Dia adalah manifestasinya Allah. Tanpa Kristus tidak akan ada pengenalan akan Allah. Tanpa Kristus dunia ini tidak ada. Tanpa Sang Logos, Sang Firman itu. Allah datang melalui Kristus ke dunia, menyapa manusia. Supaya manusia diselamatkan, supaya manusia dapat sampai kepada Dia, Bapa di sorga. Karena di dunia ini tidak ada Allah yang lain selain dari Allah yang Esa, yaitu Bapa. Jadi sumber. Dan melalui Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu ini boleh ada dan dijadikan. Mari semakin rindu, semakin mengenal, dekat pada Allah melalui Yesus. Melalui Yesus. Di luar Yesus, di luar aku atau kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu binasa. Di luar aku kamu akan tersesat. Mari semakin kenal Yesus, semakin mengerti, semakin mengenal Dia, semakin bersekutu dengan Dia. Pulang dari sini, jangan malas baca Alkitab, jangan malas belajar Alkitab. Kalau tidak ngerti tanya. Saya sudah sediakan ruang di WA Group Kersel. Supaya Anda semakin menyatu dengan Kristus. Memiliki persekutuan dengan Kristus. Berarti Anda memiliki persekutuan dengan Bapa. Tanpa Kristus Anda tidak akan bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Oh, sekali lagi, oh. Di dalam Kristus ada janji. Di dalam Kristus ada ya dan amin atas segala janji Allah. Oh, mari saudaraku. Segenap jalanku memuliakan. Semua ada di dalam Kristus. Semua ada di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi dan setelah ini kita akan berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Arahkan imanmu. Aku percaya Yesus. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau adalah firman-Nya. Kau adalah anak-Nya. Kau adalah Tuhan kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari datang di dalam nama Yesus. Beriman melalui Kristus. Haleluya. Adalah Tuhan. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Satu penguasa saja dalam hidup kita. Yang satu yang berkuasa dalam hidup kita. Yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan karena Dia kita hidup. Ayat selanjutnya seperti itu. Karena Yesus kita hidup. Karena Yesus kita selamat. Karena Yesus kita bisa ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat hari ini.
Kami akan terus belajar dan belajar. Sampai kami mencapai pertumbuhan iman. Iman yang kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang Engkau. Kedewasaan yang penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Atau menjadi serupa dengan Kristus. Bawa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Bukan kebenaran Allah berdasarkan pikiran-pikiran manusia. Berdasarkan Allah bukan kebenaran yang bukan berdasarkan pendapat manusia. Kebenaran yang bukan berdasarkan filsafat-filsafat manusia. Ada banyak suara di sana sini, ada banyak pendapat di sana sini, ada banyak hikmat di sana sini. Tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran hikmat di dalam Yesus Kristus. Atau biarlah jemaat-Mu, umat-Mu untuk selalu terus rindu, haus, lapar akan kebenaran, terus belajar mengenal Kristus dengan benar. Hamba-Mu berdoa supaya mereka terus haus, lapar, tidak puas dengan pemahaman yang sekarang. Karena kami tahu apa yang kami capai hari ini. Kami harus terus bertumbuh sampai mencapai iman yang benar, pengetahuan yang benar. Supaya tidak diombang-ambingkan lagi, tapi teguh berdiri dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah selesai sampai di sini, tapi Roh Kudus akan terus mengajar. Roh Kudus akan memberikan hikmat, kekuatan, terus mencurahkan apa yang dari Bapa sebagai sumber, terus dicurahkan, diembuskan. Roh Kudus akan menggembuskan nafasnya Allah, itu akan diembuskan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan mereka memperoleh kekuatannya dalam hidup mereka. Dan firman-Mu akan terus berbicara dalam hidup mereka, memberikan hikmat, kekuatan, tuntunan dalam hidup mereka. Yesus Kristus yang akan menuntun hidup anak-anak-Mu ini. Terima kasih, Sang Logos itu, Sang Hikmat akan terus hidup di dalam diri anak-anak-Mu dan menuntun mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, sebelum tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah dari satu Allah saja yang kita sembah, yang kita akan lihat itu Bapa di sorga, yang melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya sehingga kita dapat mengenal Bapa yang benar, Allah yang sejati melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang jadi manusia itu. Dan kita akan memiliki persekutuan dengan Roh-Nya, nafasnya yang dihembuskan, kehidupan Allah yang dihembuskan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, sehingga kita memiliki kehidupan Allah dalam hidup kita. Terimalah semua berkat, rahmat, anugerah-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita semua.